Silakan, cukup mandi, silakan. Oke. Ya. Sudah mengundang saya ke sebentar. Perkenalkan saya Agus Nawati Sianturi yang sempat divonis dokter kanker ovarium dengan diagnosa NOK maligna. Kalau saya searching di internet tuh maligna tuh ke arah keganasan. Jadi pertama kali saya Jadi pertama kali itu saya merasakan sakit itu saat dismenore, jadi nyeri haid, dan saya pikir itu karena nyeri haid, tapi sakitnya itu sangat berlebihan ya, seperti bukan nyeri haid pada umumnya. Lalu saya datang ke puskesmas, dari dokter katanya itu kemungkinan usus buntu kalau nggak salah gitu ya. Cuman sakitnya tuh luar biasa dok. Ya udah saya kasih obat. Nanti kalau misalkan sakitnya makin berlebih, boleh langsung ke UGD. Saat itu saya sudah sangat merasakan sakit yang luar biasa pada malam harinya. Lalu pagi-pagi saya minta kepada suami untuk diantar ke UGD Rumah Sakit Rituan yang posisinya di samping taman mini. Nah di situ dokter melakukan pemeriksaan ya. Dokternya langsung kaget, kok hasil darahnya tinggi banget depositnya. Saya diperiksa langsung dibawa ke ruang dokter kebidanan untuk di USG karena dokter curiga ada miom atau tumor di dalam kandungan. Saat di USG dokter bilang ini ganas nih katanya, harus dioperasi. Jadi saya sudah disiapkan untuk operasi segera saat itu ya. Saya sudah beritahu keluarga, yaudah kalau perlu angkat rahim aja. Udah keputusan udah seperti itu. Tapi dokter tiba-tiba pending katanya harus periksa cek CA125. Kalau saya searching di internet itu CA125 untuk pemeriksaan kanker ovarium. Jadi karena dokter bilang fasilitas kurang lengkap, saya dirujuk ke Rumah Sakit Pasar Rebo saat itu. Saat keadaan saya tidak ada perbaikan sama sekali. Di Rumah Sakit Pasar Rebo saya dirawat 4 hari. Juga tidak ada perbaikan juga, malah perut saya makin membesar seperti hamil 7 bulan. Jadi gejalanya tuh kencing juga sakit, bukan besar sakit, nggak nyaman lah ya, lemes, keringat dingin, selera makan nggak ada. Jadi di rawat itu benar tidak ada perbaikan sama sekali. Jadi dokter USG juga bilang ini harus dirujuk ke STM karena kita tidak punya fasilitas yang memadai untuk menangani kasus ibu. Saya bilang operasi aja lah dok, kan tinggal operasi aja biar sembuh. Dokter nggak bisa, ini harus ke STM. Lalu saya ke STM. Di STM itu saya diperiksa pemeriksaan darah, USG dan CT scan kurang lebih seperti itu untuk kasus ovarium. Saat dokter menyarankan kembali ke rumah sakit itu kalau hasilnya sudah ada. Jadi pada proses berjalannya tindakan itu, Marlin, aku bikin di WA di status kalau aku sedih apa ya, dan dia kayaknya butuh sarapan. Marlina WA saya, Kak kenapa saya kayaknya dokter curiga kanker dari hasil diagnosa kanker, tapi tetap harus menunggu hasil CT scan. Nah diam-diam aku nggak, tanpa sepengetahuan aku, Marlina yang menggunakan saya telepon mertua saya, dan tanpa saya tahu hasilnya seperti apa, tanpa saya tahu apa yang dibicarakan Marlina sama mertua saya, dia bilang, Kak saya mau ke rumah, saya mau antar ini katanya. Hah, siapa yang pesen? Saya nggak pesen. Buat apaan? Dia bilang kan, saya butuhnya obat, saya butuhnya operasi. Dia cukup ngilang sakitnya. Marlina datang ke rumah,
konsumsi waktu itu kalau nggak salah 5 box. Terus saya sama suami, ini emang bisa nyambungin kanker apa sih gitu kan? Ya karena pada dasarnya karena saya nurut putus harapan ya, saya dititip pesan sama suami jaga anak, sama anak-anak juga udah dititip pesan. Saya pikir tahun 2023 ini saya nggak bisa ngomong. Akhirnya dengan modal ya kembali lagi saya terima kasih kepada mertua saya karena sudah support dana ya, jadi saya cuma tinggal konsumsi aja. Terus suami saya mengingatkan pokoknya harus minum Supusi 6 sehari, Subarasi 2 sehari. Itu saya tetap flat, nggak boleh kendor. Jadi tugas suami saya itu selalu ngingetin. Misalkan pulang nih, udah minum belum? Udah gitu. Soalnya tetap diingetin, jadi nggak putus-putus diingetin. Nah, itu setelah saya konsumsi, kalau nggak salah 3-5 hari itu buang air besar, buang air kecil saya itu udah lancar. Selera makan udah ada, karena sebelumnya saya yang saya suka cuma kacang hijau sama buah, setelah itu perut saya agak enak gitu. Tidur juga gak nyaman karena posisi telentang aja saya kesakitan, apalagi posisi miring nggak bisa, pokoknya nggak bisa banget. Terus setelah konsumsi 10-14 hari, tanpa saya sadari perut saya kecil, perut saya nggak ada lagi gitu kan. Saya WA Marina sudah bisa turun loh, saya selama ini nggak pernah pemborok kan, boro-boro telentang aja sakit saya bilang. Terus obatnya kan udah habis tuh 5 box. Diam-diam Marina follow up lagi ke mertua saya, di drop lagi 6 paket. Ini buat apa, saya udah gak punya keluhan lagi kok di drop lagi. Marina cerita, ini kanker Kak, kalau kakak ini flat, kemungkinan kan ini bakal hidup lagi. Kita harus sampai tuntaskan sampai hasilnya bagus, gitu kan. Ya udah mau nggak mau saya udah pasrah, udah minum aja lah. Toh udah ada barangnya kan, tinggal minum aja gitu kan. Yang waktu saya konsumsi 3 hari itu, si Marina sempat bilang, Kak jangan kaget nanti ada proses healing. Saya merasakan ada proses healing itu berupa flek darah ya. Saya bilang flek darah apa itu? Fleknya seperti flek darah segar tapi yang kayaknya sih darah penyakit gitu ya kayaknya. Saya ngerasain itu, tapi healingnya tidak mengganggu saya sih, cuman flek 2-3 hari aja dan tidak mengganggu. Nah setelah datang yang paket ini kan datang, saya mau check up lagi ke dokter untuk memberitahukan hasil lab USG dan CT scan. Kata Marina, gak usah Kak, dimundurin aja, nggak penting. Kakak sekarang ini flat aja minum sampai berapa, kakak udah enak dan baik. Ya udah saya turutin aja, udahlah 2 minggu 3 minggu lagi aja kontrol, oke kan. Setelah itu saya bilang kayaknya kalau nanti takut dokter marah, kok disuruh kontrol nggak kontrol kan. Akhirnya setelah saya konsumsi 2-3 minggu, saya datang, saya bilang ke dokter, dok ini hasilnya, tapi saya nggak punya keluhan lagi, saya sudah begini dok. Kata dokternya mana, saya lihat, saya foto dong, saya kasih tahu kan, saya bawa saya minum. Terus dari dokter sarannya bukan operasi lagi. Kalau begitu di USG ulang aja sama dicek ulang namanya. Ya udah pas di USG ulang kan saran dokter minum antibiotik. Tapi saat itu antibiotiknya itu sudah habis. Nah, karena sudah habis saya nggak minum kan. Tibalah saat untuk USG, dokter USG bilang, Bu, antibiotiknya sudah diminum ya? Baru kali ini saya berbohong sama dokter, saya bilang sudah, karena sih nggak saya minum. Soalnya saya minum Supusi, jadi kata Marina jangan dikonsumsi, soalnya itu melemahkan antibiotik dan KCL. Saya berbohong, kalau berberkah juga nanti hasilnya udah berbohong, hasilnya gimana gitu kan. Terus pas di USG, dokter lihat, ibu bersih kok nih katanya. Serius dok? Jadi hasilnya juga leukositnya, ya hasilnya normal, leukosit juga normal. Terus setelah itu saya bilang sama Marina, Dek, ini kan udah sembuh, ini saya konsumsi lagi atau gimana? Terserah kakak.
boleh diturunkan dosisnya pelan-pelan aja, nanti kalau udah sembuh. Gitu kurang lebih. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ya, karena sudah memberikan saya kesempatan untuk hidup lagi, kepada keluarga besar, kepada suami, terutama buat Marina yang sudah memakan istri. Dan kebetulan saat saya nongkrong di sini depan rumah saya kan ada teman dari kecil ya. Saat saya konsumsi dia bilang, loh kamu nggak jadi operasi, kok muka kamu seger ya, kok kamu makin gimana katanya. Iya sih saya udah minum yang itu, ada saya angkat, setelah dong suruh ke rumah saya mau dong katanya. Dia pesan awal 1 paket karena dia merasa ada healing, karena kan dia punya orang tua giannya kanker, suaminya meninggal bulan 3 karena kanker juga. Dia merasa dia perlu untuk basmi kanker di dalam tubuhnya juga. Dia pesan langsung 6 paket saat itu ya, langsung ada 6 paket. Selanjutnya saya cuma memberikan kesaksian, banyak yang tertarik ya. Jadi awalnya saya tidak menawarkan, tapi memberikan kesaksian aja. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, ya seperti itu Bapak Ibu, saya persingkat sedikit ya. Jadi awalnya itu saya melihat dari status WA-nya beliau, jadi ini masih saudara, jadi mertuanya adalah adik bapak saya seperti itu. Jadi waktu itu ketika saya lihat status, oh kenapa Kak penyakit kanker, dan saya tahu mereka memang nggak punya biaya. Jadi kebetulan adik iparnya itu member saya di kampung, saya telepon beliau, Bang sudah tahu kan manfaat produk ASC, sudah rasakan manfaatnya? Oke, sudah tahu kan manfaat bisnisnya juga? Saya bilang seperti itu sudah. Oke, sekarang tolong bantu, ini kanker. Kita cuma punya waktu 2-3 bulan, ini akan menyamar ke ganas. Jadi tolong pikirkan, itu anak-anak masih kecil. Dan saya ngomong ke mertua kakak ini juga, Inang percaya sama saya, dia pasti membaik. Yang saya meminta tolong adalah tolong support untuk biayanya. Saya janji kalau mereka membaik, saya akan bantu mereka kembalikan uang Inang. Itu yang saya janjikan ke mereka, dan Inang tuh bilang nggak usah kembali juga, asal sehat aja saya sudah bersyukur. Tapi kenyataannya sampai sekarang baru 2 bulan. Prosesnya itu 1,5 bulan ya, dengan dosis 6 usu 2 suba itu saya benar-benar disiplin, jangan pernah berhenti sampai hasil lab keluar itu semuanya normal. Kalau hasil lab sudah keluar, baru kita turunkan dosisnya. Jangan pikirkan biaya, karena Tuhan pasti cukupkan. Dan memang benar setelah 1,5 bulan sembuh, yang saya lakukan, saya tepatin janji saya temani mereka selama 2 bulan, hampir 2 bulan ini mereka sudah hampir dapat 30 juta Bapak Ibu. Dan ini luar biasa, dan bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya memberikan harapan kesembuhan buat kesehatan beliau, tapi ini ASC juga menjadi sesuatu yang luar biasa untuk mengubah perekonomian mereka. Yang tadinya abang kami hanyalah ojol ya, hanya ojek online seperti itu. Tapi ojek online paling juga cuma 50.000, 100.000 bawa ke rumah. Tapi kemarin 3 hari yang lalu saya sangat bangga gitu ya. Bangga mereka itu dengan kita bantu, mereka tuh dapat 5,1 juta gitu ya. Itu luar biasa. Dan kaget. Ini beneran? Ini serius? Saya dapat segini? Iya, serius. Kaget loh kata begitu. Iya Kak, mereka dapat segini gitu. Wah, itu sesuatu, itu value yang besar yang saya dapatkan di AFC. Kenapa saya mau bersemangat di AFC? Terima kasih.